Shalom, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun berada, kiranya Roh Kudus terus melindungi kita sekalian. Kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk rahmat, terima kasih untuk berkat, penyertaan, perlindungan yang sempurna yang terus Tuhan limpahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Berikan kami hikmat-Mu, biarlah kiranya firman yang kami dengar dapat mengubahkan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara tahu bangsa Israel? Nah, bangsa Israel ini sebenarnya memiliki pemikiran yang salah terhadap kedatangan Kristus ke dalam dunia. Mereka berpikir bahwa Yesus Kristus ini adalah estafet dari Raja Daud atau Yudas Makabe sebagai pemimpin militer. Jadi mereka berharap bahwa Yesus Kristus ini pengganti dari Raja Daud atau Yudas Makabe sebagai pemimpin militer bagi mereka. Untuk apa? Untuk membawa kemenangan politik dan kebebasan bagi bangsa Yahudi dari kekuasaan Romawi. Nah, hal ini dapat dilihat dari sorak-sorak orang-orang saat Yesus memasuki Yerusalem pada pekan suci. Mereka bersorak, Hosana, Hosana kepada anak Daud. Matius 21 ayat 9. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka mengharapkan Yesus Kristus sebagai pembebas politik dan pemimpin militer seperti Raja Daud. Namun Yesus datang dengan misi yang berbeda, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memperlihatkan jalan menuju kehidupan yang kekal. Jadi kedatangan Kristus ke dalam dunia ini membicarakan tentang kerajaan yang bukan berasal dari dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya ketika murid-murid Tuhan Yesus dan Yesus Kristus berada di Taman Getsemani, ketika tentara Romawi datang, maka salah satu dari murid Tuhan Yesus mengunus pedang dan memotong telinga dari seorang tentara Romawi. Di situ secara eksplisit bahwa murid-murid Kristus berpikir bahwa hari ini kita akan perang bersama dengan Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Tahukah saudara apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Sebaliknya, yang dilakukan Yesus Kristus adalah hal yang sebaliknya. Dia menyembuhkan kuping dari seorang tentara itu, lalu dia memberikan dirinya untuk diserahkan. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa terkadang kita salah dalam memahami Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika Yesus sudah menyerahkan diri, dapat kita lihat di dalam Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan dia. Mereka pecah kemana-mana. Mereka meninggalkan yang mereka sebut pada awalnya adalah sebagai raja bagi mereka, karena mereka salah persepsi. Jadi dari awal ketika mereka mengikut Tuhan, mereka sudah salah persepsi, mereka sudah salah mengerti. Mereka pikir bahwa mereka akan berperang bersama dengan raja mereka, yaitu Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya, Yesus Kristus sedang membicarakan, memberitahukan kepada mereka bahwa Dia datang bukan untuk berperang dan melanjutkan kerajaan seperti yang dilakukan oleh Daud, tapi Dia datang untuk membebaskan dosa umat manusia. Dan pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh Kristus bukanlah tentang kerajaan di dunia ini, tapi melainkan kerajaan yang ada di surga, kerajaan kekal. Nah, dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh murid-murid Kristus, banyak refleksi kehidupan yang dapat kita petik. Ketika murid-murid Tuhan Yesus salah memahami
dan tidak mendapat dari keinginan apa yang mereka inginkan, mereka meninggalkan Kristus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sering meninggalkan Yesus. Ketika kita berdoa tentang kesembuhan ekonomi, pemulihan keluarga, kebutuhan sekolah, dan bermacam-macam problematik dalam kehidupan ini. Ketika kita doakan, namun tidak terjadi, namun tidak ada jawaban sama sekali. Apakah kita tetap mengikut Kristus? Apakah kita tetap mengiringi Kristus? Ini menjadi pertanyaan refleksi yang begitu dalam bagi kehidupan kita. Persoalan dalam hidup ini bukan tentang hanya kesembuhan secara jasmani, bukan hanya tentang kesembuhan secara ekonomi, tapi bagaimana hati kita betul-betul ingin mengiringi Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan, betul-betul menjadi pengikut yang sejati, betul-betul menjadi pengikut-pengikut Kristus yang benar, murid-murid Kristus yang benar. Itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Dan doa saya buat kita semua, kiranya ini menjadi refleksi yang begitu dalam bagi kehidupan kita. Kita terus diubahkan setiap hari oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus mengubahkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.